Saya dengan bingung. Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang nggak ngeliatin Eli gugup gini? Tadi saya rasa dia aja drama saya. Oh, jadi drama ya. Sudah. Karena dia sebentar lagi juga dulu. Tapi standar biasa deh ya. Kayaknya angkatan ini cepet ya. Banyak yang Alhamdulillah kalau gitu. udah banyak yang Yang saya minta kaprodinya terus ngoyak-ngoyak. Oprak. Kita buat strategi percepatan itu ya. Jadi harus ngapain lama-lama di sini. Banyak nyumbang kampus. Jadi itu ngatur tetap Pak. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Yang saya hormati tim seminar proposal pada kesempatan ini sebagai pembahas utama Ibu Profesor Dr. Siti Judairah SAGMH, pembahas 2 Ibu Profesor Dr. Mupliha Wijayati MSI sekaligus pembimbing 1, kemudian pembahas 3 sekaligus pembimbing 2 Ibu Dr. Eti Septiana Rahman MH, dan sekretaris Bapak Dr. Sakiman SAI MSI. Pada hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal ya, dan mohon maaf delay Siap. karena kita ada kegiatan tadi ya, seminar proposal RI Hermawan dengan judul persepsi dan sikap remaja terhadap perkawinan, studi atas implementasi program bimbingan remaja usia sekolah. Terus ya dibacanya singkatannya Siap, Pak. di SLTA Lampung Tengah. Baik, marilah kita buka seminar ini dengan mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilakan kepada Eri Hermawan untuk menyampaikan substansi dari proposal ini. Waktu maksimal 10 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Suhairi SAGMH, yang terhormat pembahas utama Bunda Profesor Dr. Siti Zuleha SAGMH, yang terhormat pembimbing 1 Bunda Profesor Dr. Mupliha Wijayati MSI, yang terhormat pembimbing 2 Bunda Dr. Evi Septiana Rahman MH, yang saya hormati Sekretaris Sidang dan sekaligus beliau ini Pak yang sering memotivasi kami untuk segera menyelesaikan tesis, Bapak Dr. Sakiman MSI. Dia yang sering ngobrak-ngobrak ini Pak, segera diselesaikan. Siap ya. Alhamdulillah. Dan yang saya banggakan dan saya support di belakang teman-teman dan mantan pacar alhamdulillah juga ikut untuk mensupport kami. Izinkan saya Eri Herman pada kesempatan ini untuk memaparkan proposal tesis yang berjudul Persepsi dan Sikap Remaja Terhadap Perkawinan, studi atas implementasi program bimbingan remaja usia sekolah atau BRUS dalam singkatannya di SLTA Lampung Tengah. Bimbingan remaja usia sekolah Bapak Ibu Penguji ini merupakan salah satu program strategis dari Kementerian Agama yang dirancang untuk menekan angka perkawinan usia anak. Nah, melalui pendekatan edukatif yang terarah dan berkelanjutan. Kebijakan ini
ditetapkan melalui keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022. Program BRUS di Kabupaten Lampung Tengah ini telah diimplementasikan pada tingkat SLTA baik negeri maupun swasta, termasuk lembaga pendidikan yang berbasis di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren. Nah, hasil prasurvei lapangan menunjukkan bahwa dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, karena Kabupaten Lampung Tengah ini memiliki 28 kecamatan, itu sebanyak 17 kecamatan itu aktif melaksanakan kegiatan bimbingan remaja usia sekolah secara rutin melalui berbagai satuan pendidikan. Nah, sepanjang Januari hingga November tahun 2025 tercatat 118 kegiatan BRUS yang melibatkan sekitar 10.314 peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif pelaksanaan BRUS ini telah menjangkau sasaran yang sangat luas. Nah, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berangkat dari realitas implementasi program bimbingan remaja usia sekolah ini yang telah dilaksanakan secara luas, namun berlangsung dalam konteks lingkungan pendidikan yang beragam. Kondisi tersebut memunculkan dinamika yang berbeda dalam proses penerimaan dan internalisasi materi bimbingan oleh peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana BRUS ini membentuk persepsi dan sikap remaja terhadap kesiapan perkawinan pasca program bimbingan remaja usia sekolah. Untuk fokus penelitiannya, penelitian ini berfokus pada persepsi dan sikap remaja terhadap perkawinan serta kontribusi program BRUS tersebut di SLTA Lampung Tengah. Kemudian subfokusnya, penelitian ini meliputi persepsi remaja tentang perkawinan, sikap dan kesiapan menikah, kemudian implementasi program BRUS itu sendiri di SLTA, serta program ini terhadap perubahan persepsi dan sikap remaja. Dari latar belakang tersebut, peneliti kemudian merumuskan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana implementasi program bimbingan remaja usia sekolah ini di SLTA Lampung Tengah dalam membentuk pemahaman remaja mengenai perkawinan. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan persepsi dan sikap siswa SLTA terhadap perkawinan pasca mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah. Tujuan penelitian ini yaitu satu, untuk menjelaskan implementasi program BRUS tersebut di SLTA Lampung Tengah, kemudian untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi dan sikap siswa SLTA terhadap perkawinan pasca mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah. Terkait teori, yang pertama yaitu landasan regulatif dan konseptual program BRUS. Nah, program bimbingan remaja usia sekolah ini berlandaskan Dirjen Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022 sebagaimana instrumen kebijakan preventif untuk mencegah perkawinan anak melalui pendekatan edukatif dan pembinaan keagamaan. Nah, secara konseptual, BRUS ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak, teori perkembangan remaja, dan tujuan pendidikan nasional dalam membentuk karakter serta kesiapan psikososial. Nah, program ini juga mendukung kebijakan peningkatan batas usia perkawinan dan berfungsi sebagai pendidikan pranikah non formal. Nah, dalam mengupas untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teori yaitu teori TOC atau Theory of Change dalam program BRUS. Nah, teori TOC ini sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan nanti kausal antara intervensi program dengan perubahan yang diharapkan melalui tahapan input, aktivitas, output, outcome, melalui hingga dampak. Dalam penelitian ini, TOC digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi program bimbingan remaja usia sekolah memengaruhi pengetahuan, persepsi, dan sikap remaja terhadap perkawinan di SLTA di Lampung Tengah. Nah, melalui teori TOC ini, penelitian tidak hanya menilai capaian program secara kuantitatif, tapi juga menelusuri mekanisme perubahan sikap remaja. Kemudian metodologi penelitian untuk pendekatan dan jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan atau field research untuk mengkaji secara mendalam persepsi dan sikap remaja. Kemudian lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini dilaksanakan di SLTA di Kabupaten Lampung Tengah, dimulai sejak Februari tahun 2025. Data dan sumber data.
Nah, dalam penelitian ini ada dua data, yaitu pertama data kualitatifnya yaitu sumber data primer meliputi siswa peserta program BRUS, guru BK, fasilitator BRUS, dan pihak KW yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kemudian sumber data sekundernya berupa dokumen program BRUS, laporan kegiatan, kemudian literatur ilmiah serta regulasi berkaitan tentang pelaksanaan program BRUS. Kemudian teknik dan prosedur pengumpulan data. Data dikumpulkan tekniknya melalui wawancara mendalam, kemudian observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Nah, wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara resmi terstruktur terhadap siswa SLPA, yaitu peserta BRUS sebagai informan utama, dan guru BK, fasilitator BRUS, dan pihak KWA itu sebagai informan pendukung. Kemudian observasinya digunakan untuk mengamati respon dan dinamika peserta selama mengikuti program BRUS. Kemudian dokumentasinya melengkapi data melalui modul, kemudian laporan dan regulasi BRUS. Informan ini dipilih menggunakan monizin proses sampling, dan keabsahan data dijaga melalui trimulasi. Nah, di sini kemudian prosedur analisis data. Pertama, data dikumpulkan melalui wawancara, kemudian observasi lapangan dan dokumentasi. Kemudian transkripsi. Semua data direkam menjadi teks tertulis, kemudian reduksinya, data disederhanakan, difokuskan dan dikelompokkan sesuai relevansinya. Kemudian penyajian datanya, data disusun dalam narasi tabel atau diagram untuk melihat pola dan hubungan antar tema. Kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu kesimpulan sementara diuji melalui trimulasi untuk memastikan validasi dan reliabilitas. Kemudian yang terakhir interpretasi. Data diartikan berdasarkan teori dan konteks sosial budaya untuk memahami persepsi remaja terhadap perkawinan setelah mengikuti program bimbingan remaja usia sekolah. Nah, jenis trimulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trimulasi sumber, yaitu source trimulation, yaitu membandingkan data dari berbagai informan, yaitu siswa, peserta BRUS, guru BK, fasilitator BRUS, dan pihak KUA. Kemudian trimulasi metode atau metode trimulation, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, kemudian observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Kemudian kombinasi kedua jenis trimulasi ini digunakan untuk meningkatkan validasi dan kredibilitas data penelitian. Demikian yang bisa peneliti sampaikan atas proposal yang diteliti. Mohon bimbingan dan arahannya kepada Ibu Prof dan Bapak Prof terhadap masukan-masukan. Sekian, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan sudah disampaikan substansi daripada proposal ini. Selanjutnya untuk memberikan catatan dan masukan terhadap proposal ini, maka dipersilakan kepada pembahas utama Ibu Profesor Dr. Siti Julaiha SAGMH, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati tim seminar proposal Profesor Dr. Suhairi SAGMH selaku ketua seminar, kemudian Ibu Profesor Dr. Nahdia Wijayawati MSI selaku pembahas biar, dan Ibu Dr. Evi Setiana Ahmad MH selaku pembahas tiga. Tak lupa Bapak Dr. Sakir Manasai MSI selaku sekretaris saudara Eri Hermawan yang berbahagia dan kawan rekan-rekannya. Mas Eri? Siap, Bunda. Ya. Ngantuk nggak? Buatan Bunda. Oh, saya yang ngantuk. Elektipun unjuk akan saya Bunda. Saya yang ngantuk ini. Baik, Mas Eri. Pertama, apresiasi, selamat atas tahapan hari ini. Mudah-mudahan berikutnya juga semakin lancar dan kawan-kawannya yang belum segera menyusul. Amin. Ya. Yang di luar nggak mau masuk ya? Deg-degan dia. Terus Badrus tambah deg-degan. Nyimak aja kan. Dengar-dengar dari luar ya Mas Badrus. Tadi ya selamat dan seterusnya lancar. Amin, Bunda. Jadi gini Mas
yang perlu saya konfirmasi. Ini kan bicara persepsi dan sikap remaja terhadap perkawinan. Pada siswa SLTA ini sebelumnya, apakah mereka, maksudnya sebelum mendapatkan BRUS ini, ya, sebelum mendapatkan bimbingan ini, apakah mereka sudah mendapatkan pengetahuan terkait dengan perkawinan? Itu yang pertama. Yang kedua, atau pengetahuan tentang perkawinan itu bagian dari program bimbingan ini, gitu. Yang kedua, apa relevansi penelitian yang akan Mas Eri lakukan dengan fenomena pernikahan dini di Lampung Tengah? Maksudnya, apakah di Lampung Tengah itu termasuk pernikahan dininya masih relatif tinggi, gitu. Kemudian apa relevansinya program ini dengan fenomena tersebut? Nah, itu dulu coba. Yang nomor 2 tadi belum kecatat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan substansi atau dari pertanyaan Bunda Prof. Sebelumnya, apakah sudah pernah menerima terkait pelaksanaan materi tentang perkawinan? Jadi begini Bunda, dari 118 kegiatan itu kan, jadi objek yang kami survei di bulan Februari waktu itu, jadi teman-teman fasilitator menyampaikan bahwasanya untuk materi perkawinan tentunya itu hanya sebatas kulitnya, bahasa kulitnya itu bahkan kalau di SMA, karena yang kami teliti atau kami tinjau itu tidak hanya yang komponen dari madrasah, tapi SMA negeri juga, bahkan ada yang SMK Bunda. Nah, yang terlebih di SMA itu untuk pemahaman materi perkawinan itu hanya sebatas kulit. Maksud sebatas kulit itu tidak sedetail yang disampaikan dalam materi bimbingan BRUS. Nah, kemudian kalau yang di madrasah, tapi madrasah ini adalah miliknya bukan pondok pesantren Bunda, karena ada madrasah di bawah naungan pondok pesantren. Ini alhamdulillah hampir mereka, karena situasi yang mereka lingkungannya, karena terkait tentang pendidikan keagamaan, itu beberapa madrasah itu sudah menyepil terkait masalah perkawinan. Tapi kalau yang umum, termasuk yang swasta ataupun negeri, itu untuk materi tentang perkawinan itu masih Minim ya. Oke. Jadi kalau dengan fenomena terkait, nah ini kan begini Bunda. Tentu Lampung Tengah itu sudah terkenal terkait dispen paling tinggi ya. Nah, dengan adanya BRUS ini, alhamdulillah teman-teman dilaksanakan sejak tahun 2022. Ini program ini sudah dilaksanakan sejak terbitnya Kepdirjen ini, dan itu persentase dari dampak outputnya dari program ini dari kemarin Eri cek di SIPPG apa yang di Pengadilan Agama itu termasuk Lampung Tengah mulai menurun Bunda. Cuman untuk dampak impactnya secara apa ya bahasanya di mindset siswa itu masih belum kami bisa persentasekan, karena kemarin itu yang termasuk melaksanakan dari 28 itu masih 17 kecamatan Bunda, jadi belum keseluruhan dari 28 kecamatan. Oke, artinya penurunan itu pengaruh dari program ini. Salah satunya Bunda, karena begini Bunda, menurut Eri penurunan itu tidak hanya sebatas dari program BRUS, tapi ini juga mempengaruhi penurunan. Itu ya. Ini yang saya belum membaca di latar belakangnya data tersebut. Siap Bunda. Artinya ada apa namanya? Ada impact ya dari
keputusan Dirjen ini keputusan Dirjen ya? Iya, benar. Iya. Dari Dirjen ini terhadap fenomena tadi ada efeknya. Tapi datanya kan belum tersaji di sini. Belum guna karena mohon izin fokusnya kan izin terkait data, kami masih menggunakan data yang pelaksanaan aja. Untuk data terkait penurunannya memang belum ada. Iya, oke. Itu ya, supaya lebih apa namanya? Lebih kuat dia. Siap. Dan datanya, alasan penelitiannya nanti juga lebih kuat. Itu. Selanjutnya, ini Mas Eri ini sebenarnya mau fokus di bagian mananya? Di penelitian ini nanti arahnya itu pengennya fokus ke bagian mananya? Karena saya membaca itu ini ada perbedaan sekolah, ya kan? Pemahaman tentu beda, pemahaman di masing-masing sekolah yang SLTA umum dengan yang madrasah, kan gitu. Termasuk tadi Mas Eri sampaikan kemungkinan akan berbeda juga madrasah yang dia tidak di bawah yayasan, misal madrasah yang di pesantren, gitu kan? Itu pasti itu akan mempengaruhi persepsi. Nah, dalam prasurvei itu Mas Eri sudah coba sebarkan angket misal untuk mengetahui sedikit banyak seberapa pengetahuan mereka yang sekolah yang sudah mendapatkan program ini sama yang belum gitu. Alhamdulillah sudah Bunda. Jadi ketika kegiatan BRUS itu kami mengikuti itu ada prioritas sama postasnya Bunda. Jadi kita ada prioritasnya, kemudian ada postasnya, dan disitulah kita tahu nih. Jadi sebetulnya gini Bunda, kronologinya. Program BRUS ini dilaksanakan untuk remaja. Nah posisi remaja itu dilaksanakan di sekolah swasta, baik negeri atau di bawah naungan pondok pesantren, seperti itu Bunda. Nah ternyata di fakta lapangan materi yang disampaikan itu sama, tapi ternyata penerimaan mereka dari kultur berbeda ini ternyata loh, kok ada perbedaan yang menyikapi tentang perkawinan ini Bunda, yang maksud ingin Eri teliti, dan nanti ini berbeda dari penelitian yang lain karena mungkin akan memunculkan perbedaan antara persepsi kedua sekolah ini Bunda di tingkat SLTA. Itu yang menjadi faktor utama Bunda. Itu fokusnya ke sana ya. Beres. Jadi ingin mengetahui perbedaan persepsi dan sikap terhadap siswa di masing-masing sekolah tadi. Maksudnya antara SLTA umum dan madrasah gitu. Berarti ada 3 tadi ya. Madrasah yang hanya madrasah saja, madrasah yang di bawah naungan pondok pesantren, kemudian SMU ya, SLTA umum gitu. Ini serius dulu ini. Ini Bunda, karena itu Bunda. Posisi ini pun karena SLTA itu kan macam-macam. Pada akhirnya kami fokuskan untuk penelitian ini kita ngambilnya negeri dan swasta, bahasa seperti itu Bunda. Cuma negeri Iya. dan swasta. Kalau kita pilah-pilah ada SMK, ada SMP, karena negeri dan swasta ini fasilitasnya berbeda Bunda. Ini masalahnya di latar belakang Mas Eri tulis begitu. Iya, benar. Gitu kan, pembedaannya ada SMA yang sekolah umum gitu kan, kemudian ada madrasah, ada yang di pesantren. Nah, asumsi saya kan berarti pemahaman siswa itu mempengaruhi terhadap Kultur sekolah itu tadi, mempengaruhi terhadap pemahaman siswa. Sehingga nanti mungkin Mas Eri ingin menemukan metode yang tepat di masing-masing sekolah itu. Jadi tidak bisa disamaratakan gitu. Apakah ke sana arahnya? kalau disetujui. Ya, gitu. Nah, itu perlu, maksud saya Mas Eri perlu fokus ke situ kan ya. Nih. Kalau masalah nanti dipengaruhi keberhasilan, kalau yang dimaksud Mas Eri ini ada jam yang kurang, kemudian fasilitas sarana prasarana yang kurang gitu kan, itu kan lebih kepada hasilnya gitu ya. Jadi nah data itu juga menurut saya perlu disampaikan di sini. Tadi yang Mas Eri jelaskan ternyata berbeda
materinya sama. Ada nggak di latar belakang? Yang di latar belakang di Yang pemahaman siswa itu ternyata berbeda gitu. Saya kok bacanya yang Mas Eri fokus ini yang di halaman 4 ya. yang nomor 2 Bunda Kak. Yang di bawah. Perbedaan kultur pendidikan antara sekolah umum dan madrasah terus membentuk dinamika pelaksanaan. Oh, yang halaman 3 ya. Nomor 2 dan 3. Ya, mungkin saya bacanya baru sekilas tidak fokus yang di sini ya. Saya yang di sini yang di halaman 4 ini kan catatan saya ini mau fokusnya kemana ya? Berarti tadi sudah ketahuan ya, sudah terbaca maksudnya fokusnya tadi mengetahui persepsi ya, menganalisis, mengetahui sejauh mana pemahaman, persepsi dan sikap siswa terhadap pemahaman gitu ya. Iya Bunda saya. Oke. Nah ini hubungannya dengan yang halaman 5 Mas. Iya. Halaman 5 kan fokus dan fokus penelitian ya. Jelas Bunda. 1 fokus penelitian di SLTA Lampung Tengah. SLTA-nya nanti kan mau dibedakan nggak seperti tadi? Kalau lebih enaknya sebetulnya izin Bunda ya. Sepertinya tetap Bunda. Tetap gimana? Ya karena bahasa SLTA itu ya MA ya SLTA, Wah. SMA juga SLTA, kemudian SMK itu juga SLTA. Jadi kalau Erik mohon izin di landasan teori itu udah Erik jelaskan sebetulnya terkait bahasan ada itu di sudah saya tandai juga. Ya sudah nanti aja Mas, nanti aja ya. Oke, fokus yang kedua ini sudah saya beri catatan sih ya. Yang A oke tadi sudah dijawab. Yang B kan di sini sikap remaja terhadap perkawinan dan kesiapan menikah mengikuti pandangan mereka mengenai usia ideal. Ya, kesiapan mental, emosional, finansial dalam menjalani rumah tangga serta bagaimana perbedaan sikap muncul antara yang telah mengikuti dan yang belum, gitu ya. Nah, ini kalau saya kaitkan dengan di latar belakang tadi, program BRUS ini program ini memang ada dari Kementerian Agama. Lampung Tengah ada. Itu setiap tahun ada. Program ini dilaksanakan oleh fasilitator khususnya KUA Bunda. KUA ya. Itu setiap tahun ada. Enggak setiap tahun Bunda. Tidak setiap tahun Bukan ya. gitu, bukan setiap tahun. Kegiatan rutin ini Bunda. Program rutin. Jadi mulai tahun 2022 Kep Dirjen Dimas Islam nomor 1012 ini terbit. Kemudian ada program ini penyuluh agama selaku fasilitatornya. Oh, maksudnya penyuluh agama itu salah satu tugasnya ini gitu. Fasilitatornya. Oke. Tapi ini kan nggak mau menyebutkan itu. Iya, berarti maksudnya penyuluh agama itu salah satu tugasnya ini gitu Iya, ya. salah Oke. satunya sebagai fasilitator. Kegiatan ini ketika dilaksanakan di sekolah itu dia modelnya seperti workshop atau pelatihan atau ini Mas, misal nih sekolah A gitu ya, itu dalam 1 semester mendapatkan program ini atau didatangi berapa kali atau bagaimana gitu. Jadi konsepnya yang guna ada dari MUU. fasilitator itu. Ya, ada MUU. Jadi fasilitator itu datang ke setiap sekolahan SLTA, kemudian kita menyampaikan bahwasanya dari Kementerian Agama ada program non formal terkait BRUS. Kalau mereka bisa menyelipkan jamnya, nanti biasanya kita konfirmasi balik. Nah, kalau memang sudah dikonfirmasi, baru di situ kita kesepakati setiap bulan di hari apa dan berapa kali. Itu yang kontinu. Tapi ada beberapa sekolah yang khususnya umum, SMK, SMA, yang negeri lah khususnya. Karena kalau yang negeri itu rata-rata ada yang nonis,
dan ada yang muslim dicampur kan gitu. Jadi dia hanya ngambil eskulnya di hari Jumat gitu Bunda. Jadi kalau dari penjelasan ini sebulan bisa berapa kali? Kalau karena ini kan 28 kecamatan yang aktif 17 Bunda. Nah, sesuai dengan prasurvei itu global rata-rata satu bulan bisa 2 kali, bisa 3 kali. Gitu. Tergantung MOU di awalnya Bunda. Saya kok baca belum nemuin implementasi pelaksanaan program oleh fasilitator itu loh, berapa kali, maksud saya berapa kalinya itu loh. Oh siap, berarti pun kode Itu ya atau saya yang lewat membaca, maka pertanyaan saya kan begini kemudian, apakah program implementasi dari program itu bisa mempengaruhi secara signifikan terhadap pengetahuan siswa gitu ketika akan diketahui persepsi dan sikapnya. Tapi kalau berdasarkan penjelasan Mas Eri tadi, satu sekolah yang 17 sekolah tadi dalam 1 bulan bisa 2 atau 3 kali pertemuan, kemudian itu 2 atau 3 kali pertemuan itu dalam 1 bulan. Berarti kalau 1 semester dikalikan gitu. Betul Bunda. Nah, ya, berartinya indikatornya, pengukurannya sudah bisa diukur ketercapaiannya gitu. Yang dibayangkan saya ini berapa kali ada di kalau ada yang di di awal ada, tapi kalau yang di sini sudah direvisi, mohon izin nanti kalau memang mau ditambahkan siap tambahkan di sini. Ya nggak apa-apa kalau memang di proposal belum perlu ditampilkan, tidak apa-apa, hanya itu kan menjadi bahan untuk mengukur, indikator pengukuran keberhasilan, atau kita akan mengetahui persepsi dan sikap kan dari situ. Maka pertanyaan di awal tadi, apakah mereka sudah mengetahui gitu ya? Kan untuk mengetahui lebih untuk mengetahui pengetahuan awal kan ada pretest. Nanti kan setelah post test sejauh mana hasil, untuk mengetahui hasil berdasarkan post testnya. Oke, ya bisa saya pahami ya. Kemudian berarti sudah ada jawabannya, catatan saya ini rumusan masalah. Ini pertanyaan pertama, Mas Edi ya. Implementasi, bagaimana implementasi program? Ini maksudnya gimana ini Mas nanti? Intinya yang dilaksanakan di Lampung Tengah itu seperti apa Bunda? Apakah sesuai dengan takdir Bimas Islam atau dia tidak sesuai seperti itu Bunda? Di pelaksanaannya gitu. Yang dimaksud jadi ini sesuai atau tidak dengan aturan gitu ya, dengan ya kadang seperti ini itu. Di sekolahan itu ada yang pengen menambahkan kaitannya tentang fikihnya yang lebih dikuatkan terkait mandi wajib dan sebagainya, sedangkan di takdir Bimas Islam itu lebih mengarah ke persiapan intinya perkawinan di usia remaja seperti itu Bunda. Oke, kalau gitu. Yang kedua, faktor materi yang mengalami perbedaan persepsi dan pasca menurut efek. Baik, dari kajian-kajian terdahulu, penelitian relevan ya, itu nanti yang membedakan novelty-nya di bagian mananya? Tentu perbedaannya adalah kalau yang sudah baca dari penelitian-penelitian sebelumnya, dia hanya fokus pada satu, ada madrasah, dia hanya fokus di madrasahnya aja, dia hanya fokus pada yang umum. Kemudian ada yang hanya fokus, dia punya metode sendiri Bunda, Al-Hikmah, ada udah dituangkan di salah satu ini. Nah, jadi perbedaannya adalah penelitian ini loh nantinya akan mengangkat bagaimana ketika materinya sama diterapkan di beberapa sekolah yang berbeda akan muncul persepsi tentang perkawinan yang ternyata ada perbedaan.
Jadi intinya sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian sebelumnya itu lebih fokus pada implementasi BRUS, dampak BRUS, seperti itu. Nah, ini beda. Ini pengen mengetahui persepsi dan sikap remaja ini ketika materi BRUS sesuai dengan Dirjen ini diterapkan di sekolahan yang berbeda, muncul seperti apa? Seperti itu Bunda. Oke. Perbedaannya. Kalau sudah kan ingin mengetahui tadi nih, Sudah. masa cuma ingin mengetahui. Siap. Setelah diketahui, kemudian mau untuk apa? Nantinya kan nggak cukup dong kalau cuma yang lain-lain tadi sudah nih. Iya. Terus Mas Eri sudah tahu nih dari masing-masing sekolah tadi. Terus mau untuk apa? Intinya sebagai dasar nanti pemerintah, bagaimana program BRUS ini bisa diterapkan secara maksimal, Bunda. Jadi program ini sesuai dengan penelitian yang muncul ini nanti sebagai bahan akademisi. Mudah-mudahan nanti bisa Perbaikan. Amin. Gimana, Pak? Ya, untuk perbaikan Ya, program itu. untuk perbaikan program Rekomendasi. ini, rekomendasi salah satunya, Bunda. Kebijakan ya. Betul, Bunda. Kebijakan dan terhadap bimbingan remaja gitu ya. Nah itu belum muncul ya. Jadi tidak sejauh pembacaan saya di proposal Mas Eri itu beberapa kali itu disebutkan ini perbedaan, pasti ada perbedaan antara yang sekolah umum, sekolah agama dan pesantren itu Mas. Beberapa kali saya baca itu ya. Oke, nanti apa implikasinya tadi sudah jelas ya. Kemudian di bab 2-nya Mas. Iya, benar ya. Kalau pertama terkait dengan penomoran ya, kalau seingat Ibu di pedoman itu setiap bab di awal dimulai dari awal ya penomorannya, tidak dilanjutkan. Mas ini teorinya yang digunakan teori apa aja? TOC aja, Bunda. Satu teori salah cukup. TOC aja. Yang gunakan teori TOC aja. Perubahan. Sama dasar dari Dirjen Dimas Islam sebagai landasannya. Itu regulasinya ya. Iya. Untuk membahas persepsi dan sikap remaja, kan untuk kita mau tahu persepsi dan sikap remaja itu kan, remaja itu punya fase-fase tuh gitu kan. Di fase mana dia masih pengetahuan dan pemahaman atau persepsinya kan masih berubah-ubah gitu. Nah itu ada tahapan-tahapannya, ada pengaruhnya. Kalau teori tentang remajanya tidak digunakan, nanti menganalisisnya bagaimana? Misal Mas Eri ketemu si A, itu persepsinya lurus, si B persepsinya bertentangan dengan si A tadi gitu. Nah ini kan berhubungan dengan psikologi remaja. Berarti izin perlu ditambahin. Mohon Ya, arahan itu. menurut saya begitu. Siap. Perlu Mohon izin, Bunda. diperhatikan. Untuk teorinya kita pakai yang mana sesuai cocok dengan ini, Bunda. Perkembangan Persepsi dan sikap ini, Bunda. ini teori persepsi dan sikap remaja ya. Siap. Tapi kalau remaja itu sendiri dia itu dijelaskan dulu persepsi dan sikap, perbedaan antara persepsi dan sikap. Kemudian di usia remaja itu seperti apa, remaja itu usia yang mana, kemudian mereka punya indikator apa terhadap pemahaman, pengaruh apa yang mempengaruhi remaja terhadap pemahaman dan sikap tertentu gitu. Siap ditambahkan. Teori perubahannya kan ini nanti alatnya ya,
struktur materi dan cakupan pendidikan ini apa nggak masuk bagian dari di keputusan dirjen itu, Mas? Yang Ini target dan sasaran ini apa nggak sudah ada di dalam keputusan dirjen itu? kalau di keputusannya sepertinya ini Erik keluarkan dari Dirjennya itu guna intinya ingin mempertegas SLTA itu bawahannya apa aja, seperti itu Bunda. Seperti yang Bunda tanyakan tadi, fokusnya di mana? Karena Erik menyampaikan banyak SLTA. Nah, makanya di halaman 23 ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu ternyata di SLTA itu ada SMA, ada MA, kemudian ada SMK, ada madrasah kejuruan, seperti itu Bunda. Termasuk struktur materi dan cakupan pendidikan ini? Nah, kalau itu masuk ke BRUS Bunda, ke Dirjen. Nah, kan pasti sudah ada kurikulumnya kan? Ada Bunda, ada silabusnya. Nah, itu apa enggak jadi satu aja, maksudnya biar baca teorinya itu runut gitu loh, bahwa keputusan dirjen ini berisi tentang ini gitu, bagiannya apa saja. Jadi program BRUS ini memang pedomannya keputusan dirjen ini. Jadi enggak, kalau dia putus-putus seperti ini seolah-olah dia jadi teori yang berdiri sendiri. Saya diterima Bunda, Ya. ya. Tapi kalau yang TOC-nya ya dia kan Bisa. sendiri ya, Siap, J. biar nggak terputus-putus maksud saya. Oke, kemudian saya tadi kok membaca ada metrometer, ada langsung tengah-tengahnya ya. Nah, ini masih di halaman 20. Jadi TOC ini di Theory of Change ini ya di halaman 20. Kalau dari halaman 19-nya, program bimbingan remaja dapat mempengaruhi persepsi dan sikap remaja terhadap perkawinan di SLTA di Lampung Tengah. Ya. Kita kan masih bicara teori, belum bicara lapangan ya. Diperbaiki nih Mas. Nah, nanti teori TOC ini akan digunakannya di seperti apa? Maksudnya berguna, mohon izin. Ya, ini kan teori. Untuk di bab 4-nya nanti digunakannya untuk apa? Yang jelas sebagai apa namanya, untuk menganalisis salah satu kenapa perbedaan persepsi tersebut dalam perubahan sikap mereka di SLTA baik umum ataupun negeri. Jadi objeknya nanti sebagai pisaunya untuk mengupas apa namanya analisisnya nanti posisinya. Digunakan sebagai soal analisis ya. Dari hasil penelitian. Nah ini Mas, yang ini cakupan dan karakteristik ini kan mungkin bagian dari tadi yang putusan dirjen ya. Jadi harus disatukan ke ya. Siap, bagian dari apa target sasaran kan? J, benar. Ya. Disatukan saja. Itu yang menyangkut teorinya. Jadi perlu tadi penambahan teori. Pelaksana dari BRUS tadi siapa tadi Mas? Fasilitator. Fasilitator Itu KUA. Itu fasilitator itu penyuluh itu bukan? Termasuk penyuluh itu bukan? Benar. Penyuluh itu ya? J. Bukan fasilitator khusus. Kalau fasilitator khusus itu di Lampung Tengah belum Ada atau belum ada. ada? Belum ada. Nah ini kan jadi termasuk menjadi kendala kan? Salah satu kendalanya fasilitatornya tidak begitu menguasai kan gitu ya, teknik dan sebagainya. Mereka sudah punya sertifikat tapi baik online pakai pintar itu jadi kurang maksimal kan bahasa seperti itu sebenarnya. Cuman kalau untuk fasilitator di luar penyuluh itu mohon izin belum kami temukan Pak. Ya, itu jadi kendala. Siap. Ya. Nah itu nanti misal muncul
muncul di hasil penelitian kan pasti muncul tuh masalah itu, karena di latar belakang Mas Eri sudah sebutkan Iya. bahwa salah satu kendala ya kan fasilitator yang kurang kompeten gitu kan. Nah itu nanti untuk menjawab itu di teorinya pakai yang mana Mas? Apakah di keputusan dirjen ada syarat? Kalau di keputusan dirjen bina sosial syaratnya harus bersertifikat Bunda. Itu aja. Iya. Kalau untuk kompetensi mungkin berlandasan ya sertifikat itu pelatihan itu. Berarti itu ya. Iya. Maka nanti berarti untuk menjawab kendala atau tantangan yang tidak yang kompeten ya, yang belum kompeten di Lampung Tengah, fasilitatornya baru berapa yang bersertifikat. Betul. Itu mungkin ya. Iya. Oke. Mungkin 5 setelah menit lagi. Asik banget. Siap. Oke. Terakhir Prof. Kalau bisa ya. Kalau bisa Prof. Sedikit lagi nih ya. Di bab 3 Iya, untuk Bunda. populasi dan sampel ya. Kan tadi kecamatan yang disebutkan. Iya. Ya kan? Sementara sekolah kalau dari 17 kecamatan itu berapa sekolah yang sudah mendapatkan? Yang sudah mendapatkan ada di tabel Bunda di sini. Tadi kayaknya kecamatan deh Mas. Iya Bunda. Datanya. Jadi sekolah negeri itu 40 sekolahan Halaman mana berapa sih? itu Mas? Halaman 2 Bunda. Oh iya, saya kok bacanya kecamatan ya. Oh astagfirullahaladzim. Ngantuk tadi. Iya. Ini sekolahan ya? Iya. Yang sudah, oke ya berarti sudah ada datanya ya. Siap Bunda. Ini populasinya. Yang dijadikan sampel berapa Mas? 10 ya? Ya, Ya, yang 10 pertama apa? 10 Bunda untuk 10 sekolahan. Maksudnya yang pertama 10 gimana? Maksud R itu waktu Prasurvei. prasurvei kan gitu loh Bunda. Nanti kalau Bunda mengajukan jangan 10 Mas, ya. Oh. Seperti itu maksudnya kan gitu. Ya, Gitu ya Bunda. ini kan rencana untuk J. ke tesis ya, berarti bukan 10 maksudnya di awal ya, tapi ya harus sudah masuk di metodenya berapa nanti sekolah yang akan dijadikan sampel di penelitian ini. Harus konkret. Iya, betul ya. Kemudian indikatornya apa? Nah, ini kan SLTA dan madrasah aliyah ya. Ya, harus jelas aja nanti supaya mengetahui perbedaan. Mas Eri tadi kan pengen tahu juga nih perbedaannya. Ya langsung dipilah-pilah tadi. Gitu. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara sekolah umum dengan sekolah agama kan gitu. Kemudian antara swasta dan negeri mungkin seperti itu ya. Iya Bunda siap. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan gitu. Itu aja yang terkait populasi dan sampelnya. Nah, kalau yang untuk fasilitator KUA ini guru BK untuk apa Mas? Karena kalau untuk guru BK itu kan mereka juga ada program untuk rohisnya Bunda. Nah di rohis itu juga ternyata mereka ada kegiatan termasuk pelaksanaan ya metodenya hampir sama tapi beda. Dia pakai al-hikmah itu Bunda. Ini tapi kan yang mau diketahui Sebagai fokusnya narasumbernya. cuma siswa aja kan? Iya, Hanya benar. siswa toh? Kepentingannya nanti apa ini? Kepentingannya adalah sebagai bahan di bagian informasi terkait apa ya Bunda ya, termasuk anak-anak yang mungkin jadi problem, maksudnya yang tidak mau mengikuti ataupun yang mau mengikuti Bunda. Jadi itu ternyata menjadi faktornya. Jadi jumlah anak-anak yang di situ keberhasilan di salah satu sekolah itu termasuk guru BK itu berperan untuk menggiring mereka mengikuti program terus ini Bunda. Oh gitu. Jadi pada kuantitatif ya. Betul Bunda. Ya. Kepentingannya di sana maksudnya untuk mengetahui sejak berapa yang ikut dan tidak, terus Nice. kenapa gitu ya. Iya.
Itu saja, Prof. Iya. Baik, demikian yang dapat saya berikan masukan Mas Eri untuk proposalnya supaya lebih sempurna dan mudah untuk melanjutkannya. Mohon maaf bila ada hal yang masih kurang, nanti bisa ditambahi oleh para pembahas berikutnya. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembahas utama Ibu Profesor Dr. Siti Julia SAG MH yang sudah banyak memberikan catatan dan masukan. Selanjutnya kepada pembahas dua Ibu Profesor Dr. Mukhliah Wijayati MSI sekaligus pembimbing, dipersilakan waktu maksimal 10 menit. 10 menit ya Pak. Ini jam. Karena kita udah molor tadi ya. Ini jam 14.14. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi keputusan yang baik dari Pak Ketua Sidang, karena pembimbing nanti bisa diselesaikan secara adat. Iya. Maksudnya. Udah cukup deh ya. Direkam ini nanti harus ada yang diomongin gitu. Secara prinsip masukan dari pembahas satu cukup signifikan ya, Mas Eri ya, untuk menyempurnakan draft proposal ini. Di beberapa poin saya ingin memberikan pendalaman dan juga nanti ngecek ya sejauh mana penguasaan Mas Eri terhadap poin-poin yang dituliskan. Tadi Bu Zul, Bu pembahas satu masih mempersoalkan positioning dari Bruce. Ya, positioning dari Bruce karena memang di dalam proposal ini tidak dielaborasi secara memadai. Saya kira di bagian latar belakang nantinya Mas Eri penting untuk mendudukkan Bruce dalam konteks kebijakan yang lebih makro. Kan ada Brun, ada Binwin, ada Suscatin, Binwin ada yang pra, ada yang pasca gitu. Nah, Bruce itu harus diletakkan sebagai satu bagian kebijakan komprehensif untuk keluarga Sakinah. Nah, itu saya kira melanjutkan pertanyaan dari Prof. Siti Zulaiha. Nah, yang berikutnya Mas Eri, saya ingin mengkonfirmasi sebenarnya Bruce ini memang semata-mata untuk pencegahan kawin anak atau dia ada tujuan lain yang lebih besar? Sebenarnya ada, kalau dipahami dari kami yang teman-teman fasilitator, sebenarnya ada tujuannya di balik itu, Bunda. Jangan pemahaman Anda, secara regulasi. Ya, maksudnya menafsirkan dari regulasi tersebut, Bunda. Oke. Saya kira untuk tujuan utamanya adalah mengumpulkan bagaimana remaja-remaja kita yang tentunya saat ini mungkin lebih cenderung kepada era global ini, bukan lebih konkret bagaimana remaja-remajanya mengetahui sebelum menikah itu tahu nih bagaimana manajemen keluarga, salah satunya itu, Bunda. Oke, itu poinnya Mas Eri. Jadi saya mengkonfirmasi pernyataan di latar belakang masalah. Itu ada pernyataan bahwa dirancang untuk menekan angka perkawinan usia anak. Itu kan tujuan spesifik ya. Menurut saya itu bagian tujuan spesifik. Nah, tadi meletakkan regulasi ini dalam kebijakan yang lebih makro. Ini agar sebenarnya kan tujuannya untuk bina keluarga sakinah. Nah, tapi sasarannya kan beda-beda. Bruce itu usia sekolah, Brun usia nikah, nanti Binwin yang udah mau kawin, yang Suscatin yang mau kawin, yang Binwin yang sudah menikah. Tapi izin Bunda, kalau untuk Binwin ini untuk semuanya sekarang, Bunda, pasca dan pra. Nah, itu yang saya bilang di tahun pertama dan sampai tahun 5 tahun pertama itu kan Binwin yang menikah. Betul. Tapi yang pra itu kan Suscatin. orang nyebutnya masih Suscatin meskipun dia ada di bagian nah, itu sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, saya menyarankan Bruce itu diletakkan di situ, Mas. Oh, yes. Jadi supaya tidak lepas konteks.
Jadi jangan dianggap pembaca itu semua Paham tahu. semua. Gitu. Iya, betul sekali. Siap. Oke, itu ya. Jadi, masukan luar biasa nih. Oke, saya kira cara berpikir di latar belakang sudah cukup komprehensif ya. Ada fakta sosial dan fakta literaturnya juga sudah relatif memadai. Nah, berikutnya Mas, di rumusan masalah. Tadi saya sebenarnya agak khawatir riset ini akan terlalu kebijakan. Siap. Sehingga di aspek hukum syariahnya gitu ya kira-kira ya itu kurang kena gitu. Maksud syariahnya juga. Itu. Nah nanti di bagian mana kira-kira itu bisa diinsert Mas? Sebenarnya sih nggak masalah ya karena ini kan produk kebijakan Kementerian Agama mau dilihat implementasinya. Hanya kan saya begini riset-riset implementasi kebijakan itu sebagian besar kan menggunakan pendekatan menggunakan teori Friedman, teori efektivitas. Yang ini kan sasarannya kan makro banget ya. Yang legal, substan, terus kemudian structure, kemudian culture. Nah, sementara yang akan disasar oleh Mas Eri itu person-personnya kan. Betul. Nah, itu tidak cukup operasional kan untuk membaca perubahan yang terjadi di siswa gitu. Sehingga kemudian dalam diskusi-diskusi kita kan saya menawarkan TUC. Ya, TUC terserah pelajarin sendiri TUC itu kayak apa gitu. Nah, sekarang begini Mas, itu ada istilah output, outcome dan impact. Bisa nggak Mas Eri simulasikan kira-kira perbedaan antara output, outcome dan impact itu di bagian mana? Sehingga nanti supaya data yang dibutuhkan tuh clear gitu. Kalau sesuai dengan yang Eri tulis di penjelasan itu Bunda biasanya. Jadi nanti kalau untuk pertama kan kita pakai yang aktivitas output, outcome dan outcome jangka pendek dan outcome akhir ya Bunda ya. Yang mana nanti di bagian aktivitas ini nanti di bagian teori TOC ini nanti kita melaksanakan namanya penyuluhan Bunda, kemudian konseling di aktivitasnya di terusnya ini nanti, kemudian di outcome-nya ini nanti remaja memahami tentang prinsip tentang manajemen harga Bunda. Kemudian outcome jangka pendeknya nanti pengaturan dan apa ya bahasanya di outcome akhir ya di jangka pendeknya itu nanti perubahan awal yang terjadi pada remaja dapat jadi di outcome jangka pendeknya remaja itu setidaknya sudah mengetahui perkawinan itu seperti apa. Oke, kata kuncinya ada di pengetahuan. Yang kedua apa? Yang kedua itu nanti pakai teori knowledge ya, pengetahuan, terus attitude, terus yang ketiga P-nya atau apa ya, practice. Nah, jadi ada pengetahuan, ada sikap, ada perilaku. Nanti pakai itu yang dijadikan sebagai indikator perubahan. Jadi dari sisi pengetahuan ada perubahan apa, dari sisi sikap ada perubahan apa, dan dari sisi perilaku ada perubahan apa. Jadi output, outcome, dan impact-nya itu nanti diukur dengan 3 indikator tadi. Ya, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Itu nanti diturunkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian, pertanyaan-pertanyaan di lapangan. Sekarang saya mau tanya, ini ada bagian E yang jenengan tulis. Itu apa maksudnya di bagian kerangka teori? Yang 2-3 Bunda ya. Cakupan dan karakteristik Nah ini pendidikan. tadi sudah dijawab Bunda. Bahwasanya ini harusnya masuk ke program kursusnya di. Dia harusnya masuk di konteks. Itu nanti di bab 4. Atau dijelaskan di metodologi. Di bagian metode gitu. Jadi ini sasaran atau subjek risetnya adalah anak-anak SMA gitu. Sama nomenklaturnya bukan SLTA ya. Jadi SMA. Kan kementeriannya juga namanya Dasmen, pendidikan dasar dan menengah. Jadi namanya menengah atas, bukan lanjutan atas. Nanti coba dicek di 2024 kita udah kembali ke SMA. Sebelumnya kan SMU ya, nanti di regulasi. Tadi juga menjawab
Bu Zul juga kan mempertanyakan soal nomenklaturnya ya. Iya. Ini tadi saya cek regulasinya di 2004 sudah kembali ke SMA. Oh, berarti yang 2003 udah tidak ini Bunda ya. Oke, ya. Terus di bagian metode ini saya kira yang saya akan memberikan beberapa masukan. Terakhir Pak Suhaili. Iya. Tadi saya setuju ya, urgensi guru BK diwawancara itu apa. Kalau saya tangkap dari jawaban Eri, ini menjadi suplemen data aja. Siap. Tapi substansinya adalah ke siswa, ya, ke siswa. Nah, tadi Bu Zul kritis sekali ya, mempertanyakan soal pretest dan posttest. Itu saya kira justru menjadi bahan baku utama Baik, Bunda. dari risetnya Mas Eri gitu. Jadi di bagian dokumen itu tolong tambahkan hasil pretest dan posttest sebagai bahan baku atau data penelitian awal. Jadi tidak cukup dengan wawancara, karena kalau wawancara biasanya coverage datanya tidak cukup, tapi kedalamannya oke gitu. Iya. Maka ada dua alternatif Mas Eri. Satu, jenengan buat survei, itu berarti survei baru mempertanyakan kepada mereka. Atau yang kedua, pakai pretest data, pretest dan posttest. Jadi setelah mengikuti itu ada perubahan apa. Nah, hanya ketika akan melihat outcome ya, outcome jangka menengah, itu kan tidak seketika setelah pelatihan. Jadi kalau pretest dan posttest itu outputnya, ya kan? Tapi kalau sekian tahun setelah pelatihan itu outcome-nya. Jadi ada perubahan apa? Nah, jadi survei bisa dilakukan, kemudian pretest dan posttest, yang pertama pretest dan posttest itu sebagai data awal, kemudian survei sebagai data lanjutan, wawancara untuk mendalami dari sekian hasil survei. Nah, akan lebih powerful lagi kalau mau FGD. Jadi ngumpulin anak-anak tuh, kemudian mendiskusikan bagaimana persepsi mereka tentang perkawinan. Itu sudah Bunda. Namanya belum penelitian. Oke ya. Saya menyarankan di bagian itu. Terus kemudian waktu penelitian itu hanya startnya, tapi endingnya belum ya. Terus tadi betul yang ditanyakan oleh Bu Zul, bagaimana signifikansi hasil riset ini. Jadi tadi Pak Suhaili sudah nyepil ini untuk basis kebijakan gitu, untuk perubahan mungkin metode, strategi, atau mungkin di materi gitu ya. Saya kira itu beberapa catatan dari saya, nanti kita bisa lanjutkan di proses berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Mutia Alijayati, dan selanjutnya kepada Ibu Dr. Evi Setiana Rahman MH, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah salam aja. Tadi bilang 10 menit, tapi tidak sampai 10 menit Pak. Oh, iya. Karena tadi pembahas 1 dan pembahas 2 luar biasa sudah menyampaikan secara keseluruhan. Jadi saya akan menambahkan sedikit saja, ini terkait dengan teori. Teori remaja. Benar ya, sudah disampaikan tadi pembahas utama. Di sini belum dijelaskan, belum terlihat tergambar terkait dengan remaja ini. Padahal kita harus bisa mendefinisikan dulu remaja ini yang mana gitu. Bisa dari batasan umur, misalnya secara hukum remaja itu masuk dalam kategori yang mana gitu. Kemudian atau secara psikologis yang namanya remaja itu dari apa sampai mana gitu ya. Jadi dengan sudah kita mendefinisikan, menggambarkan remaja itu yang mana, baru nanti bisa melihat perubahan persepsi, kemudian sikap, itu pijakan awalnya kan di situ kita harus tahu dulu. Nah, kemudian tadi pertama tadi definisi remaja, kemudian batasan tadi ya, terus kita juga harus bisa melihat karena persepsi dan sikap ini kan terkait dengan kematangan psikologi. Nah, ini pasti akan berbeda, remaja, pra-remaja gitu kan, yang sudah melewati masa remaja itu kan akan berbeda gitu. Jadi kita bisa mengukur, melihat perubahan persepsi dan sikap ini juga harus menggambarkan dulu di dalam sini. Kalau remaja itu kematangan psikologinya seperti apa, karena itu akan berpengaruh luar biasa gitu. Kalau kita bicara tentang pernikahan ini, kalau di media sosial kan bisa kita lihat
orang yang sudah masuk sudah melewati fase remaja, dia memandang pernikahan itu sudah berbeda gitu. Tapi kalau yang remaja ini justru melihat pernikahan itu secara menggebu-gebu, masih melihat luarnya aja, indahnya aja, bagusnya aja gitu kan ya. Belum rasain ekonomi. Iya, tapi ketika dia sudah melewati fase remaja, justru mereka berpikirnya lebih panjang. Nah, ini harus lihat dulu dari sisi psikologi. Jadi nanti dimasukkan di sini, digambarkan dulu tadi terkait dengan definisi remaja, baik dari nanti bisa dilihat dari mana, apa dari sisi hukum, gitu kan. Hukum juga kan sudah mengkategorikan ada dari usia berapa sampai berapa, kemudian bisa mungkin dari sisi kesehatan, Dari dari BKKBN usia termasuk. ya bisa BKKBN, dari psikologi gitu ya, itu kemudian juga tadi digambarkan kematangan psikologi yang remaja itu seperti apa, karena nanti menggambarkan itu berkaitan dengan perubahan tadi, perubahan persepsi, kemudian perubahan sikap itu menambahkan aja tadi apa yang sudah disampaikan oleh pembahas utama. Selanjutnya ini masalah penulisan, ini Pak Eri masih banyak Ya. terlewat, ini penulisan bahasa asing, kemarin kan sempat Ya. disinggung juga ini penulisan bahasa asing, jangan sampai Siap. Garis miring dilihatnya. ya ini masih banyak ya yang kelewat, itu nanti dicatat lagi ya. Untuk footnote ini referensi penulisannya udah menggunakan apa aplikasi? Saat ini menggunakan Zotero. Ya dari saya menurut sampai saat ini cukup itu aja dulu ya Pak Eri. Nanti untuk Baik, penulisan aja yang mohon diperhatikan lagi, masih ada Ya. salah tadi sedikit lah, salah sedikit. Penulisan kemudian tadi terkait teori juga. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Evi ya. Sudah sangat banyak masukan ya. Saya sangat sedikit sekali halaman 28 Siap, Bro. untuk menunjang sampai secara lebih mendalam itu dipindah masuk di sumber data primer ya, konteksnya ke sana. Kemudian nanti kaitannya di sekolah, dengan sekolah itu dibuat kategori aja ya. Siap, Bro. Jadi ada SMA, SMK, MA, Ponpes. Ya. Kemudian yang SMA, SMK, MA itu negeri dan swasta. Baik. Udah itu aja. Ya, tinggal cepat menyelesaikan. Amin. Baik, seminar proposal atas nama Eri Hermawan pada hari ini bisa diterima untuk dilanjutkan penelitian tesis dengan waktu perbaikan 15 hari kalender ya. Jadi jangan ngilang. Cepat perbaiki, Ada Pak setelah Sakirman, itu Pak. kemudian langsung penelitian tesisnya ya. Siap. Baik, terima kasih kepada tim seminar pada kesempatan ini, dan marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mohon untuk Biar maksudnya foto biar semangat ya. Iya. Oh, bagus. Satu tema bajunya. Oh, oke, siap. Duh, itu direkam tak? Iya Bu. Masya Allah. Rekam. Kok kelihatan kedekatan? Nggak bener lagi sampai. Iya. Ya, sampai kan, Bu? 1, 2, 3. Oke, semangat. 1, 2, 3. Oke ya. Oke, selamat. Itu yang sudah siapa aja? Yang sudah Sudah 5. Ada 6. 5 ya. Sekarang 2. Juliana, siapa lagi? Ya. Muda. 7
setuju dengan Setuju ya? apa? Setuju sama Oh, apa? oh ya. Ini ketiga ini. Kita yang dua kan Namanya satu Enam. Sanjung. Erik kan 6 bulan. oh Sanjung. Ya Sanjung kan beda angkatan. Iya. Itu loh sibuknya dan lebih prof direktur. Mas, Sanjung ini lebih direktur. Terakhir nggak saya balas cuma pusing saya. Nggak WA. Saya lagi ujian. Saya masih sibuk bu, banyak kerjaan. Saya apa malah mulai. Karena memang ada maklumi lah itu. Iya. Keadaan Mak saya Yang mana ya sih? udah. kita sampai nggak selesai bu. Itu sudah Bimbingan saya itu.